Hola amigo y amiga, bienvenido y bienvenida a la clase de español. Soy Romi, tu profesor de español online. Selamat datang kembali di channel Belajar Bahasa Spanyol. Yuk belajar bahasa Spanyol ala Indonesia. Nah teman-teman, setelah lama sekali tidak upload atau tidak membuat video di channel YouTube Belajar Bahasa Spanyol, ada banyak teman-teman yang komen di kolom komentar bahwasanya mereka merasa terbantu dengan adanya video dan pembelajaran di YouTube ini. Jadi kami bersemangat kembali untuk membuat video, dan kali ini kita akan bahas tentang perbedaan antara ser dan estar. Kenapa ser dan estar? Karena mungkin ada banyak juga teman-teman yang sudah paham dan tidak bingung lagi perbedaan atau cara membedakan antara ser dan estar. Tapi ada juga pembelajar-pembelajar yang baru yang cukup sulit untuk membedakan ser dan estar, atau mereka bingung dalam penggunaannya sehari-hari atau bagaimana penggunaannya dalam kalimat. Ini ser atau estar. Yo soy Indonesia atau yo estoy Indonesia. Oke. Jadi itu yang kita akan bahas pada video kali ini. Dan teman-teman silahkan tonton videonya sampai habis. Kenapa? Karena perbedaan ser dan estar di sini kita akan bahas simple ala Indonesia. Kenapa? Karena ser dan estar itu adalah to be dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ya, to be itu ada satu, tapi dalam bahasa Spanyol ada dua, ada ser, ada estar. Nah, kita punya keunggulan, kelebihan daripada tata bahasa negara lain. Nah, apa itu? Nanti, makanya tonton video ini sampai habis, karena di video ini akan ada pembahasan tentang ser dan estar, konjugasi ser dan estar, dan juga ada latihan yang akan kita bahas. Dan terakhir, teman-teman juga bisa mendownload latihannya dan juga bisa komen di bawah, belajar juga latihan membuat kalimat ser dan estar. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, pues clase de español, kelas bahasa Spanyol. Dan tentunya channel ini adalah channel Belajar Bahasa Spanyol dengan slogannya Yuk belajar bahasa Spanyol ala Indonesia. Kenapa? Karena kita mau kamu belajar bahasa Spanyol dengan mindset dan cara orang Indonesia atau dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada beberapa persamaan dan kemiripan. Nah, saya sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Silahkan tonton di situ. Bien. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya kita punya beberapa media sosial yang kamu bisa pilih untuk belajar bahasa Spanyol. Yang pertama adalah YouTube, di mana kamu sekarang sedang mendengarkan atau menonton video ini di YouTube. Dan yang kedua ada podcast. Jadi kalau misalnya kamu hanya ingin mendengarkan audionya sambil belajar bahasa Spanyol, kamu bisa mengakses podcast belajar bahasa Spanyol yang tersedia di Spotify atau podcast Google Podcast atau Apple Podcast. Oke. Selanjutnya kita punya WhatsApp group Espanyol para Indonesios, yang mana kita tentunya seleksi anggota yang bisa masuk ke sana, walaupun itu gratis ya. Jadi kita seleksi. Tentunya ini untuk praktek speaking, writing, listening, bahkan reading, karena saya juga kirim beberapa file artikel reading di situ. Selanjutnya kita juga punya Twitter, di mana kami menuliskan beberapa hal tentang bahasa Spanyol, culture, dan tentunya tata bahasa. TikTok, kita juga punya TikTok. Silakan teman-teman follow di situ dan komen. Kita juga sudah punya TikTok dan upload beberapa video. Dan kita juga sudah aktif di Instagram. Bahkan ada beberapa rubrik di situ. Ada Sabias que, clave lo que tienes que saber, dan lain sebagainya.
Ini juga untuk semua level, karena ada level basic, kita mengajarkan ekspresi-ekspresi sehari-hari, dan juga ada cerita-cerita lucu di situ dalam bahasa Spanyol tentunya. Bien, yuk kita langsung belajar, karena tema kita sekarang adalah ser versus estar. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam bahasa Inggris, to be itu ada dua. Untuk bahasa Spanyol, ada ser, juga ada estar. Nah, saya simpelkan, karena di bahasa Indonesia kita tidak punya to be. Jadi kita langsung terjemahkan saja, ya. Ser artinya adalah, estar artinya sedang. Oke? Jadi saya tidak mau muluk-muluk untuk menjelaskan ser itu adalah permanen, estar itu adalah temporal, dan lain-lain. Enggak. Jadi simpelnya ser itu berarti adalah, dan estar itu sedang. Oke, karena di bahasa Indonesia kita tidak punya to be. Jadi kita artikan sederhana saja, adalah dan sedang. Itu juga kelebihan kita, dan kita dipermudah untuk memahami bahasa Spanyol dengan terminologi ini, adalah dan sedang. Bien? Yuk, vamos. Sebelum kita belajar penggunaannya antara ser dan estar, yuk kita belajar konjugasinya dulu. Ya, konjugasi. Konjugasi adalah perubahan kata kerja menyesuaikan dengan pronombres personalisnya atau kata gantinya. Nah, kalau misalnya kamu sudah ikut video kami sebelum-sebelumnya, kamu pasti sudah belajar yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Kalau misalnya belum, silahkan belajar kembali di video sebelumnya, cara mengkonjugasi. Nanti saya akan taruh link di atas. Oke? Yuk langsung saja. Sekarang kita belajar konjugasi ser, yang artinya adalah. Jadi soy, silahkan ikuti. Eres, es, somos, sois, son. Oke. Yuk ulangi lagi. Soy, eres, es, somos, sois, son. Karena yo itu saya, soy berarti saya adalah. Eres, kamu adalah. Es, dia, itu, ini adalah. Atau bahkan Anda adalah. Somos, kami adalah. Sois, kalian adalah. Son, mereka adalah. Oke, in case ustedes, mereka, kalian adalah. Oke. Bien, konjugasi yang kedua yaitu dari kata kerja estar. Silakan diikuti. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Oke, kita ulangi lagi. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Oke. Estoy, saya sedang. Estás, kamu sedang. Está, dia sedang. Oke. Estamos, kami sedang. Estáis, kalian sedang. Dan están, mereka sedang. Oke, kalau pakai ustedes, versi Latin juga están, kalian atau Anda semua sedang. Bien? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman juga bisa, atau kamu bisa mengeliminasi kata ganti ini. Kenapa? Karena dalam bahasa Spanyol kita tidak harus menggunakan pronombres personales atau kata ganti. Karena estoy sudah pasti yo, soy sudah pasti yo. Gak mungkin soy itu tú. Tú soy, no, incorrecto. Estás sudah pasti tú, gak mungkin. El estás, no. Apalagi nosotros estás, gak. Makanya ini saja sudah cukup untuk diucapkan. Oke? Nah, kalau misalnya sudah paham yang ini, yuk lanjut. Kita belajar penggunaan kata kerja ser. El uso de ser. Apa saja kita bisa pakai ser itu?
Yang pertama, para identificar a personas o cosas. Oke, untuk mengidentifikasi, untuk mengenali seseorang atau sesuatu. Por ejemplo, él es Pedro. Dia adalah Pedro. Dia adalah Pedro. Es adalah. Dia adalah Pedro. Oke. Jangan lupa bahwasanya ser itu artinya adalah. Jadi kita akan menerjemahkan mayoritas atau bahkan semuanya ini dengan adalah. Oke. Él es Pedro. Dia adalah Pedro. ¿Qué es eso? Apa itu? Adalah apa itu? Oke. Ingat teman-teman, kata tanya itu selalu berada di depan. ¿Qué, cómo, quién, dónde, a dónde, cuánto, cuántos. Ya, oke, selalu di depan. ¿Qué es eso? Apa itu? Es un coche. Itu adalah sebuah mobil. Oke. Identificar cosas. Pedro identificar a personas. Bien? Perfecto. Artinya adalah apa itu? Itu adalah apa? Apa itu? Simpelnya dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia tidak perlu kata adalah. Es un coche. Itu sebuah mobil. Itu adalah sebuah mobil. Boleh. Bien? Yang kedua, para decir la profesión, la nacionalidad, la religión, o la ideología. Untuk mengucapkan atau menjelaskan atau menerangkan tentang profesi, nationality, kewarganegaraan, religion, religi, agama, ideología, ideologi. Bien, vamos. Soy estudiante. Soy estudiante. Ingat, ser, saya adalah. Estudiante, pelajar, siswa. Oke, soy estudiante atau mahasiswa. Soy estudiante. Saya adalah pelajar. El hermano de Pedro es médico. El hermano, saudaranya Pedro atau saudara dari Pedro adalah seorang dokter. El hermano de Pedro es médico. Bien, adalah, bukan sedang. Makanya kita tidak pakai estar. Bien. Selanjutnya, Ana es boliviana. Ana adalah orang Bolivia. Nacionalidad. Oke? Ana es boliviana. Nah, teman-teman juga harus notice di sini bahwasanya nationality itu pakai minuskula, huruf kecil. Tidak seperti di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, yang nationality itu pakai huruf besar. Oke? Bien. Alvaro y yo somos musulmanes. Alvaro dan saya somos, kami adalah musulmanes. Oke. Nah, kalau misalnya kamu sudah tahu bahwasanya berhadapan-hadapan kayak gitu, ini sudah tidak harus dipakai. Somos musulmanes, kami adalah orang muslim. Oke, musulmanes. Oke, bisa somos católicos, somos cristianos, somos budistas, etc. Bien. La religión dan yang terakhir ideología. Federico es socialista. Federico adalah seorang sosialis. Federico es socialista. Ideología, ideologi. Bien. Nah, teman-teman boleh ganti misalnya kapitalista, komunista, feminista, dan lain-lain, pues. Ideología. Itu pakai adalah. Bien? Vamos. Yang ketiga, kegunaan dari ser adalah para indicar la relación o el parentesco. Jadi, untuk mengindikasi, untuk menjelaskan hubungan atau hubungan keluarga, kekeluargaan. Bien. Luis y María son amigos. Luis dan Maria mereka adalah teman atau mereka berteman. Bien, Luis y María son amigos. Selanjutnya, Pedro y yo somos primos. Pedro dan saya, kami adalah sepupu. Pedro y yo somos primos. Bien. Selanjutnya, para expresar cualidades, untuk mengekspresikan atau menjelaskan, menerangkan tentang quality.
Por ejemplo, Diana es muy inteligente. Diana adalah sangat pandai, sangat pintar, muy inteligente. Ini sama kayak bahasa Inggris, intelligent. Oke, inteligente. Bien. Estos libros no son muy interesantes. Buku-buku ini tidak sangat menarik. No son muy interesantes. Tidak menarik sekali. Tidak sangat menarik. Mungkin itu. No son muy interesantes. Tidaklah sangat menarik. Atau tidak semenarik itu. Bien. Selanjutnya, el coche de Eduardo es rojo. Mobil dari Eduardo adalah merah. Atau mobilnya Eduardo itu merah. Oke. Adalah merah. Secara literal. Dan kalau misalnya dijelaskan dengan to be. Indonesia. Jadi di Indonesia itu untuk menjelaskan sesuatu bisa pakai adalah atau merupakan. Indonesia merupakan sebuah negara. Indonesia adalah sebuah negara. Begitu. Bien. Yang terakhir, para indicar tiempo, cantidad, o precio. Oke. Waktu, kuantitas, atau harga. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hari apa ini? Adalah hari apa ini? Atau ini adalah hari apa? Es martes. Adalah hari Selasa. Es martes adalah hari Selasa. Maksudnya ini adalah. Oke. Ingat teman-teman, es itu bisa berarti dia adalah, ini adalah, itu adalah. Tergantung konteksnya. Oke, karena di sini konteksnya hari ini, ya, hari ini adalah martes. Bien. Contoh yang kedua, en mi clase somos 15. En mi clase somos 15. Di kelas saya somos 15 adalah 15, atau kami di kelas ada 15 orang, pues 15 personas, 15 estudiantes, puede ser, gitu ya, pues en mi clase somos 15. Cantidad. O precio, ¿cuánto es esto? Berapa ini? Atau berapa harganya ini? ¿Cuánto es esto? Bisa, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio? Ada banyak ekspresi dalam bahasa Spanyol untuk menanyakan harga. Oke. Nanti saya akan buatkan tersendiri mungkin di TikTok atau di Instagram. Teman-teman silahkan follow di akun media sosial kami di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Pues son 70 euros. Itu harganya 70 euro, 70 euros. Oke. Son 70 euros. Oke, son 70 euros. Bien. Kalau misalnya ini sudah paham, kita akan lanjut ke penggunaan kata kerja selanjutnya, yaitu estar. Bien. Estar artinya sedang. Ingat-ingat ya, ser adalah estar sedang. Itu cara yang paling simple menurut saya, ya, untuk menjelaskan atau memahami kata kerja ser dan estar. Para indicar estados físicos, oke, untuk mengindikasikan atau mengenali estados físicos, status fisik atau keadaan fisik, atau simplemente, simpelnya saya sebutnya kondisi. Oke. Contohnya, ¿cómo estás? Kamu sedang bagaimana? Estás, kamu sedang. Estás, kamu sedang. ¿Cómo? Bagaimana? Kamu sedang bagaimana? Nah, bagaimana keadaanmu? Kamu sedang bagaimana? Nah, pasti bertanya tentang kondisi. ¿Cómo estás? Bagaimana kamu sedang? Oke. Kamu sedang bagaimana? Estoy bien, saya sedang baik. Atau bahasa Indonesianya, saya sedang baik-baik saja. Atau saya baik-baik saja. Estoy bien. Nah, teman-teman juga jangan lupa tilde. Tilde itu penting dalam bahasa Spanyol, oke? Karena tanpa tilde akan mengubah arti. ¿Cómo está María? ¿Cómo está María? ¿Cómo está María? María sedang bagaimana? Maria sedang bagaimana? Tentu
keadaan Maria saat ini. Oke, sedang saat ini. Oke, ¿cómo está Maria? Está enferma. Dia sedang, está enferma. Dia sedang sakit, enferma. Atau no está bien, dia tidak sedang baik-baik saja. No está bien. Atau está enferma, dia sedang sakit. Bien? Yang kedua, para indicar la situación física de alguien o algo. Jadi untuk mengindikasi, untuk menyatakan situasi fisik dari seseorang atau lokasi. Oke, lokasi dari seseorang atau sesuatu. Por ejemplo, mis padres están en Jakarta. Mis padres están en Jakarta. Bien. Kedua orang tua saya sedang berada, mereka sedang berada, están, mereka sedang berada di Jakarta. Oke, teman-teman boleh mengartikan mereka sedang di Jakarta, mereka sedang berada di Jakarta, atau mereka ada di Jakarta. Itu dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi memang bisa ditulis atau bisa diartikan seperti itu. Substansinya sama. Yang kedua, ¿dónde está Jakarta? ¿Dónde está Jakarta? ¿Dónde está Jakarta? Jakarta itu di mana? Di mana lokasinya Jakarta? Está en Java. Jakarta ada di Jawa. Oke, ¿dónde está Jakarta? Jakarta está en Java. Ada di Pulau Jawa. Java. Ingat, ini J itu dibaca H. Jota. Makanya Jorge Lorenzo, bukan Jorge. Jorge Lorenzo, pembalap. ¿Dónde está tu coche? ¿Dónde está tu coche? Sedang ada di mana? Di mana mobilmu? ¿Dónde está tu coche? Está en el garaje. Sedang berada di garasi. Está en el garaje. Bukan adalah ada di garasi. Oke, tidak sedang. Karena mungkin saja dia di suatu ketika ada di parkiran, ada di mall, ada di Jakarta, mungkin ada di pasar dan lain-lain. Oke, bien. Yang ketiga, para referirnos a situaciones temporales. Para referirnos a situaciones temporales. Untuk menunjukkan situasi temporal. Oke, dari sesuatu. Biasanya dia seperti ini, tapi at the moment dia keadaannya begini. Oke. Contohnya, mi camiseta está sucia. Mi camiseta está sucia. Kaosku sedang kotor. Está, dia sedang, atau ini sedang, atau itu sedang. Nah, di sini kita merujuk kepada mi camiseta, kaosku. Mi camiseta está sucia. Nah, ini temporal karena tidak selalu dia kotor. Oke. Awalnya dia tentu bersih, tapi sekarang sedang kotor. Oke. Pues la sopa está caliente. La sopa está caliente. Supnya sedang panas. Oke, karena tidak semua sup itu panas. La sopa es caliente. Pues la sopa está caliente. Supnya sedang panas. Nanti kita tunggu dulu sejenak sampai dia dingin. Oke, gitu. La sopa está caliente. Oh, el café está caliente. Bien. Selanjutnya, para indicar estados anímicos. Oke, ini yang teman-teman perlu pahami untuk menunjukkan estados anímicos, ya. Emosi. Emosi. Jadi di sini kita kondisi, lokasi, situasi dan emosi, semuanya sisi, kondisi, lokasi, situasi dan emosi. Bien. Diana está contenta. Diana está contenta. Diana sedang senang. Oke. Mungkin dia kadang sedih, kadang senang, tapi dia sekarang sedang senang. Oke. Contoh selanjutnya, Maria está triste. Maria está triste. Maria sedang sedih. Maria sedang bersedih. Mungkin dia dia periang. Maria sifatnya es divertida, tapi sekarang dia sedang sedih. Maria está triste. Bien. Jadi status atau emosi itu kan sesaat biasanya, bukan sifat permanen, bukan kualitas.
Jadi kita pakai está contenta, está triste, está feliz, está enojado, está asustado, asustada, preocupado, dan lain-lain. Bien? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah belajar konjugasi, ser estar, dan kegunaannya ser dan estar, sekarang kita lanjut kepada ejercicios. Oke, latihan. Nah, di slide ini kita akan membahas. Jadi saya akan kasih kalimat dalam bahasa Indonesia, nanti teman-teman terjemahkan dulu ke dalam bahasa Spanyol dan saya kasih clue-nya atau saya kasih terjemahannya. Dan di slide selanjutnya nanti teman-teman belajar sendiri atau kamu bisa belajar sendiri atau kamu latihan sendiri. Oke? Bien, karena tidak ada terjemahan ke bahasa Spanyol ya. Bien, yang pertama, saya adalah Kevin. Saya adalah orang Indonesia. Saya tinggal di Jakarta, tapi sekarang saya sedang ada atau berada di Bandung. Oke. Silakan. Yuk, kamu terjemahkan sekarang ke bahasa Spanyol. Boleh langsung? Oke, dibayangkan. Boleh ditulis terlebih dahulu. Saya adalah Kevin, saya adalah orang Indonesia. Saya tinggal di Jakarta, tapi saya sedang berada di Bandung sekarang. Oke? 3, 2, 1. Bien. Pues, soy Kevin. Saya adalah Kevin. Soy Indonesio. Saya adalah orang Indonesia. Ingat ya. Jadi, Indonesio itu pakai minuskula, huruf kecil. Indonesio. Oke. Sementara negara atau nama negara itu pakai huruf besar. Indonesia. Oke. Soy Indonesio. Vivo en Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Vivo en Jakarta. Oke. Pero, tapi, ahora estoy en Bandung. Sekarang, oke. Saya sedang di Bandung. Oke. Boleh pakai ahora, boleh tidak. Kenapa? Karena sedang itu biasa indikasinya sekarang. Oke. Ahora estoy en Bandung. Saya sedang di Bandung. Oke. Artinya saya tidak di Jakarta. Por supuesto. Oke, yang kedua. Pedro adalah orang Spanyol. Dia adalah periang atau ceria. Namun sekarang dia sedang bersedih. Pedro adalah orang Spanyol, dia adalah periang, namun sekarang dia sedang bersedih. Yuk, kamu silahkan terjemahkan ke bahasa Spanyol. Pedro adalah orang Spanyol, dia adalah periang, namun sekarang dia sedang bersedih. Bien, 3, 2, 1. Pedro es español. Pedro adalah orang Spanyol. Es divertido. Dia adalah periang, es divertido. Pero, tapi ahora está triste. Sekarang dia sedang bersedih. Bien, está triste, sedang bersedih. Selanjutnya, dan ini juga yang terakhir. Saya punya sebuah kaos, warnanya kuning. Sekarang, kaos itu sedang kotor. Saya punya sebuah kaos, warnanya kuning. Sekarang, kaos itu sedang kotor. Oke, silahkan terjemahkan. Pues bien. 3, 2, 1. Tengo una camiseta. Saya punya. Tengo. Ini tentu mudah dihafal atau diingat. Kenapa? Karena ini mirip dengan wafer yang sudah umum di Indonesia ya. Tengo una camiseta. Saya punya sebuah kaos. Camiseta. La camiseta, kaos itu, es amarilla, adalah kuning. Oke, warnanya adalah kuning. Bukan está amarilla, bukan at the moment, bukan dia sedang berwarna kuning, tidak. Oke, pues la camiseta es amarilla, adalah kuning. Ahora está sucia. Sekarang, kaos itu está sucia, sedang kotor. Pues ahora está sucia. Bien? Nah, teman-teman, itu semuanya dari ketiga latihan, dan ini contoh latihan tentunya, contoh latihan karena kita bahas. Selanjutnya
kamu akan mempunyai latihanmu sendiri. Oke. Jadi kamu bisa terjemahkan nanti setelah video ini berakhir, kamu tulis di kolom komentar dan kita akan lihat es correcto o incorrecto. Bien? Pertama, diterjemahkan ke bahasa Spanyol tentunya ya. Nah, saya harap ini juga teman-teman yang berasal dari Malaysia atau Brunei, karena kita juga sama rumpun Melayu, kita juga berbahasa ini. Kita juga bisa belajar bersama-sama di sini, tentunya dengan mindset atau dengan cara orang Indonesia atau dengan cara bahasa Melayu. Oke? Apakah kamu adalah orang Indonesia? Apakah kamu adalah orang Indonesia? Iya, saya adalah orang Indonesia. Di mana kamu tinggal? Soal yang kedua, saya tinggal di Indonesia bersama keluarga saya. Tapi kami sekarang sedang di Kalimantan. Oke. Soal yang ketiga, dari mana kalian berasal? Dari mana kalian berasal? Kami adalah dari Bogota, Kolombia. Oke, berarti ini orang Kolombia. Apakah kamu sedang berada di rumah? Apakah kamu sedang berada di rumah? Andi sedang bersedih. Dia tidak punya uang. Oke. Maria adalah seorang dokter. Maria adalah seorang dokter. Oke. Dan yang terakhir, maaf, rumah saya sedang kotor. Oke. Nah, kalau misalnya kamu tidak tahu vocab dari pelatihan ini, silahkan cari di kamus. Bisa juga referensinya Instagram kami, Belajar Bahasa Spanyol, karena di sana kita menjelaskan kosakata yang ada di sini. Oke. Selanjutnya nanti akan kami spill kamus apa yang kami pakai ketika kami belajar. Bien? Oke, perfecto. Jadi itu teman-teman untuk pembahasan tentang share dan start. Tentu ini untuk basic level ya. Tapi ini sudah bisa mewakili atau kamu bisa menggunakan, membedakan tentunya penggunaan share dan start dalam conversation atau dalam membuat kalimat. Dan kami pesankan sekali lagi, silakan follow, subscribe, share, dan like channel ini. Dan di YouTube, podcast, Twitter, TikTok, dan Instagram. Dan kalau misalnya kamu berminat untuk join WhatsApp kami, Espanyol para Indonesios, silahkan follow Instagram kami dan DM di situ. Oke? Oke, pues muchas gracias por la atención y participación, dan sampai jumpa di kelas atau video selanjutnya. Ciao.